Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ahmad Budiman Sudarsono. Hari ini gua akan memperkenalkan sedikit mengenai cara memulai usaha kuliner. Pertanyaannya kenapa sih gua harus membuka YouTube ini gitu? Karena banyak banget teman-teman gitu ya yang lagi makan di kedai bebek Isbek nih pada nanya nih kira-kira kenapa sih bebek Isbek punya segmentasi pasar yang hebat? Dibilang gitu ya. Terus dibilang banyak pertanyaan dari mahasiswa. Terus juga sampai saat ini sudah bertahan. Kalau nggak salah Bebek Is Back itu udah mulai dari tahun 2018 sampai sekarang 2023 kurang lebih sudah hampir 4 sampai 5 tahun, Bro. Gila luar biasa banget tuh ya. Itu adalah berkat doa teman-teman semua gitu ya. Hari ini gue akan berbicara tentang cara memulai usaha kuliner gitu ya. Banyak nih, gue seneng banget kalau misalnya lagi jalan gitu ya, lagi jalan kemana-mana ngelihat kiri kanan itu berbicara tentang kuliner. Tapi yang membuat gue sedih banget itu adalah saat gue ngelihat kuliner di tempat yang gue tempatin ini, di tempat tetangga gue itu umurnya nggak sampai 1 tahun gitu loh, tiba-tiba tutup gitu. Nah, akhirnya gue ngerasa penasaran dong, dan akhirnya gue coba diskusi sama mereka, kenapa sih mereka usahanya bagus tapi bisa bangkrut gitu, sedangkan gue secara tidak langsung alhamdulillah sampai saat ini gitu ya, dari 2018 sampai 2023 kedai bebek Isbek gue masih eksis, tapi malah tambah beberapa menu. Itu salah satu bentuknya. Nah, ini gue akan ngasih tahu nih cara dan triknya ya. Ini menurut versi gue aja sih tadi, kira-kira iseng muncul deh gitu, gitu bro ya, menurut gue gitu ya. Next match bro, gitu ya. Ini salah satunya cara gue membentuk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau menurut gue nih, apa yang harus dilakukan gitu ya saat diperhatikan saat orang membuka kuliner ya. Yang pertama kalau menurut gue ini adalah kita punya niat nih, punya niat dan konsep. Ya, apa yang disebut dengan punya niat dan konsep ya? Di slide gue jelasin punya niat dan konsep. Jadi percuma kalau orang gitu ya udah punya uang banyak tapi pengen punya usaha gitu ya, pengen usaha kuliner tapi tidak dijalankan, nggak punya niat, sama aja nggak akan berjalan. Tapi juga banyak juga orang yang punya niat gitu ya, tapi nggak punya modal. Nah, ini salah satu sesuatu hal yang tidak berbarengan. Jadi salah satu yang harus diperhatikan adalah orang yang pengen punya kuliner itu salah satu bentuknya adalah dia punya niat, dia punya modal untuk menjalankannya ya. Lalu apa yang berikutnya? Gue bilang di sini salah satunya adalah punya niat dan konsep. Konsepnya apa? Nah, kita harus memikirkan nih, gitu ya. Jadi kita jangan jangan ikut-ikutan ya, misalnya contoh nih dalgona nih lagi rame banget ya, dalgona lagi rame banget, tiba-tiba kita ikut-ikutan. Bisnis yang cepet naik bro, salah satunya adalah turunnya juga akan cepet. Jadi salah satu yang harus diperhatikan adalah apa, lo harus punya konsep sendiri gitu ya, jangan ikut-ikutan gitu, salah satu bentuknya kayak gitu ya. Ini adalah hal-hal yang diperhatikan. Yang berikutnya adalah nih yang gue kasih tahu, lo siap modal ya. Kenapa gue bilang siap modal, ini yang harus diperhatikan. Jadi hal yang diperhatikan saat lo membuka bisnis kuliner itu adalah siap modal ya. Kira-kira bebek isbek itu modalnya berapa sih? Kalau gue bilang modalnya gede pasti lo pada kabur. Nah, makanya gue akan bercerita nih ya. Dulu itu gue punya modal itu kecil banget ya, bayangin aja gue cuma punya uang 7 juta, bahkan nggak sampai 7 juta ya, cuman punya 5 juta gitu ya, iseng-iseng gitu ya. Gue coba berinteraksi sama istri gue nih gitu, kira-kira bikin bebek enak kali ya gitu ya, coba ternyata pas gue pasarkan di pasaran itu banyak diterima. Harga bebek tuh nggak mahal ya, bervariasi gitu, bervariasi, tinggal lo bagaimana mengolahnya, itu salah satu bentuknya kayak gitu ya. Jadi jangan modal itu juga terlalu melulu harus besar ya. Makanya kemarin gue coba ngelihat juga nih, satu contoh lagi gue kasih contoh, kemarin gue pengen coba bisnis es teh nih yang lagi rame nih, yang lagi familiar nih bro gitu, salah satu bentuknya. Tapi gue ngerasa gitu ya, pas gue pengen ngelihat franchise-nya 15 juta. Kalau lu punya duit jangan langsung buru-buru beli franchise tersebut, tapi lu berpikir dulu ya. Lu berpikir kira-kira kalau misalnya kita ngedesain tempatnya, outletnya kayak gini, berapa harganya ya. Ternyata nggak mahal kok gitu, cuman 2 jutaan doang gitu loh, 2 jutaan. Terus kira-kira bubuknya dari mana? Bubuknya lu bisa beli di online, ternyata banyak banget loh bubuk online. Rasa yang namanya es teh jeruk, es teh stroberi, segala macam itu ada di online ya, tinggal bagaimana lo meraciknya. Terus berikutnya apa lagi? Itu modal usaha yang pertama. Pasti lo butuh yang namanya apa ya? Salah satunya cutnya ya. Lu jangan punya
jangan pernah berpikir kaplo itu jangan polos. Salah satu bentuknya harus lo desain. Desainnya dengan apa? Lo harus punya desain yang kira-kira mempunyai ciri khas lo sendiri. Ya, lo kira-kira datanglah ke percetakan gitu ya. Bilang, "Bang, gue pengen punya konsep kayak gini nih kira-kira." Kalau itu udah jadi gitu ya, lelah lo akan terbayar. Jadi kalau dilihat-lihat modal 15 juta itu nggak sampai. Kalau gue pikir-pikir ya bisa sampai 4 jutaan lah gitu sama sealer ya. Berarti kalau misalnya 4 juta, lu bisa menghemat berapa tuh? Anggaran 15 juta kurang 4 juta. Berarti lu bisa menghemat sekitar sekitar berapa tuh? 15 kurang 4, 11 juta, Bro. Ya, itu salah satu bentuknya. Modalnya terus, bro. Jadi lu jangan punya berpikiran bahwa yang namanya usaha itu harus mahal. Itu salah satu bentuknya. Terus yang berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan adalah lu survei tempat. Kalau misalnya usaha lo udah rame gitu ya, kemarin gue baru ngelihat nih ya, gue seneng banget kalau misalnya gue lagi ke Depok nih, gue lagi ke Depok, gue tiba-tiba pernah banget nyobain yang namanya es kocok ya. Es kocok nih enak banget nih es kocok gitu ya. Gue ngeliat di es kocok, tiba-tiba baru 1 tahun gue lihat kok dia udah nggak ada. Bukan bangkrut bro, tapi kemana? Dia pindah area dari yang tadinya dia cuman gerobakan, sekarang dia nyoba outlet. Nah, ini salah satu bentaknya nih. Jadi dia lihat dulu kiri kanannya, dia hebat nih ya. Makanya nih terkadang kita juga perlu sharing ya. Apa yang disebut dengan sharing di sini, kita juga harus perhatikan apakah kita memulai usaha kita dengan tiba-tiba menyewa outlet ataukah kita tiba-tiba dengan usaha yang kecil dulu baru tumbuh. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan juga. Kalau menurut gue sama-sama baik sih. Tapi kalau misalnya kita punya dana yang kecil lebih baik kita ya janganlah kita deketin dulu nih. Gak usah nyewa outlet tapi kita pakai gerobak-gerobakan aja kecil-kecilan. Itu salah satu bentuknya. Karena apa? Salah satu bentuknya hati-hati. Bisnis yang bangkrut itu rata-rata dia tuh kesibukannya adalah salah satu bentuknya adalah di tempatnya yang bayar biaya tempatnya mahal ya. Pertama nih bayar tempat sebulan 1 juta, tiba-tiba karena ngelihat laris gitu ya, tiba-tiba si pemilik outlet naikin jadi 1,5 juta. Puyeng nggak lo? Puyeng banget. Itu salah satu bentuknya, itu yang harus diperhatikan. Makanya boleh dibilang salah satu kesulitan dalam orang berwirausaha berkuliner itu adalah masalah tempat gitu ya, karena pemilik tempat kadang suka seenak-enaknya aja naikin harga. Terus yang kedua, yang keempat kalau menurut gue adalah hal yang harus diperhatikan saat lo pengen membuat kuliner adalah lo punya nama merek dagang ya. Karena kenapa? Ya orang pasti tahu lah gitu ya. Dulu gue awalnya tuh masih inget banget ya, bebek bebek isbek itu dicibir oleh banyak orang ya. Orang akan mikir apaan sih bebek isbek, gue denger banget itu, denger banget. Apalagi bini gue sempat awal-awal sampai nangis, awal-awal sampai dibilang tukang ojek makan di tempat gue dibilang ini apaan sih namanya bebek isbek gitu ya, udah gitu mahal. Bini gue sampai bilang apa kita turunin harga, wah enggak, kalau kita turunin harga kita akan bangkrut, gue bilang gitu kan. Itu dikritik habis-habisan, tapi lu jangan ngerasa bahwa kritikan itu menjadi sesuatu hal yang membuat lo kecil, tapi lo buktikan ke mereka bahwa lo bisa eksis gitu ya. Dan sekarang tempat gue itu bebek isbek itu menjadi sebuah trend center buat tempat yang lain. Gue buka es krim, yang lain pada ikut buat ke es krim. Gue buka kopi, mereka pada ikut buka kopi. Tapi kalau menurut gue rasa itu nggak bisa dibohongin, itu salah satu. Jadi lo harus punya nama merek dagang yang kalau menurut gue itu adalah sesuatu hal yang mudah diingat orang. Kalau ditanya bebek isbek itu filosofinya apa, nggak ada filosofinya. Gue cuma menggabungkan bahasa bek dengan bek. Jadi orang saat berbicara tentang bebek isbek, orang akan mendengarnya itu akan mudah. Ya, jadi kalau misalnya mereka nongkrong pasti ngomongnya nongkrong di mana bebek. Nah, orang nggak tahu dah bebek itu cuma satu di Cawang, bebek isbek. Walaupun banyak tukang dagang bebek, tapi orang saat dibilang bebek, taunya bebek isbek. Nah, itu salah satu bentuknya ya. Lalu apa yang harus diperhatikan lagi, bro? Nah, ini nih ya, gue perhatikan lagi adalah saat lo sudah memiliki merek dagang, gitu ya, lo udah memiliki merek dagang, lo udah memiliki tempat, lo sesekali boleh lah yang namanya dagang online, ya. Penting nggak? Penting, bro. Karena apa? Cara berpikirnya kayak gini, ya. Cara berpikirnya adalah saat lo memiliki bisnis, gitu ya. Kebetulan bebek isbek itu di Cawang. Saat gue memulai bebek isbek di Cawang, membuka online, offline, orang tuh taunya bebek isbek ada di Cawang. Tapi kalau gue bikin secara online, gue pasarkan di platform Gojek, di Shopee, dan Grab, itu orang-orang yang ada di Otista, orang-orang ada yang di Condet, orang-orang yang di Kalibata, bisa tahu produk gue. Karena apa? Dia bisa melihat di sana. Orang-orang yang nggak bisa sempat ke Cawang, pasti dia akan membelinya menggunakan platform tersebut. Nah, itu salah satu bentuknya. Tapi yang harus diperhatikan, ya, buat teman-teman yang baru pertama kali memulai usaha dengan bekerja sama dengan platform Gojek,
dan juga Grab dan Shopee, yang harus diperhatikan adalah bahwa mereka itu akan mengambil komisi kita, gitu loh. Komisi kita akan diambil oleh mereka, makanya salah satunya adalah harganya dinaikin. Lalu muncul pertanyaan lagi, kalau misalnya harganya dinaikin bro, gimana cara ngitung untungnya? Ya salah satu bentuknya ya adalah lo buat promo gitu loh. Lo buat promo ke mereka yang intinya udah lo naikin gitu, lo buat promo. Karena kalau misalnya harganya lo naikin, lo nggak ikut promo, abis. Usaha lo nggak akan didagangin sama mereka. Itu salah satu bentuknya kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah berpikir tentang untung rugi. Ya, kenapa gue bilang lo harus berpikir tentang untung dan rugi? Karena gini, gue pernah bilang bahwa yang namanya usaha itu, misalnya lo pengen punya modal usaha, lo udah hitung nih modal usaha bikin es teh gitu ya. Es teh itu adalah misalnya modalnya 7 juta. Lu jangan berpikir gue udah punya duit 7 juta, usaha gue udah jalan, udah tok, udah. Yang namanya usaha itu ada yang namanya pasang surut. Makanya gue bilang saat lo punya modal 7 juta, lo harus punya dana saving itu 7 juta. Karena kenapa? Saat produk lo akan turun gitu ya, lo nggak akan pusing gitu loh. Karena orang kayak gini, produknya udah turun, nggak punya savingan gitu ya. Makanya gue bilang, orang pasti akan ngalamin bagaimana proses barangnya habis, tapi modalnya nggak ada. Nah, itu adalah sering kali terjadi seperti itu. Ya, itu jangan khawatir, itu adalah siklus dalam berwirausaha. Gue sering banget ngalamin yang kayak gitu. Tapi karena gue punya savingan dana, jadi aman ya. Jadi safety, karena yang namanya usaha itu terkadang memang ada di fase di mana kita ada di bawah. Ya, kita jangan panik, jangan jangan bingung, ya rugi nih, 1 bulan rugi, 2 bulan rugi, tutup aja. Lo jangan buru-buru tutup gitu ya, sabar. Lo ingat punya yang namanya dana savingan tersebut. Lo gunakan dana tersebut. Karena kenapa? Nanti kalau misalnya sudah fase itu udah lewat, lo tinggal mengalami keuntungan. Itu salah satu bentuknya gitu ya. Terus yang berikut adalah ini nih yang gue bilang, ada promosi ke pelanggan. Ya, promosi itu banyak macamnya orang cara. Ada orang yang nge-share lewat WA story, lewat flyer, ada yang promosi segala macam. Tapi gue punya keyakinan gitu ya. Ya keyakinan kalau misalnya gue itu kalau ngerasa kayaknya warung gue sepi deh. Gue ngajak teman-teman gue itu nongkrong di situ. Karena kenapa? Kalau orang dagang, ya dagang nih tiba-tiba baru ngeliat rame, itu orang pasti akan datang. Tapi kalau ngeliat dagangan, ih sepi banget, orang juga males buat masuk. Jadi caranya begitu ya, lo ngajak temen lo main ke situ lah. Ya ibaratnya cuman lo suruh beli kopi aja yang harga 3.000, tapi yang masuk orang bisa masuk lebih dari 3.000 gitu ya. Orang makan, orang minum, dia ngajak gitu. Itu salah satu bentuknya kayak gitu ya. Ini adalah berbicara nih, yang kedelapan adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan menurut gua kalau lo udah punya action, punya dana, udah punya kemauan, cobain aja dulu ya. Yang namanya usaha, ingat bro, capek ya, pikirin itu. Pikirin. Jadi kalau misalnya lo berpikir tentang bagaimana caranya gue pengen punya usaha sambil kerja, nggak bakalan bisa. Gue yakin lo bakalan bangkrut ya. Gue bukan doain, tapi memang faktanya kayak gitu. Karena lo akan fokus di pekerjaan lo juga akan fokus di usaha lo, itu nggak mungkin. Satu-satunya cara adalah lo harus membayar orang. Ya, maintenance membayar orang, minimal lo walaupun lo cuma dapat 500.000 atau 1 juta, minimal lo ada pemasukan. Itu salah satu bentuknya gitu ya. Ya sambil lo berpikir tentang bahwa lo bisa mempekerjakan banyak orang, itu ibadah banget ya. Nah, ini adalah berbicara tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat lo membuat kuliner ya. Ke depan gue akan bahas, ada pertanyaan lagi bahwa gimana sih caranya bisnis es krim gue tetap lancar gitu ya. Kayak Mixu ya, bagaimana Mixu dengan harga 8.000 bisa laris laris manis. Ke depan gue akan ngebahas konten gue tentang hal tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih buat lu yang udah nonton video gue. Jangan lupa di subscribe dan juga di like ya, di komen juga di share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ahmad Budiman Sudarsono.